Nigeria dijuluki sebagai raksasa Afrika karena perannya yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan di benua tersebut, mulai dari ekonomi, populasi, hingga pengaruh budaya dan politiknya. Julukan ini bukan sekadar simbol kebanggaan nasional, tetapi mencerminkan kenyataan bahwa Nigeria adalah salah satu negara paling berpengaruh di Afrika. Dari sisi ekonomi, Nigeria memiliki produk domestik bruto terbesar di Afrika. Sebagian besar didorong oleh industri minyak dan gas yang menjadi tulang punggung ekonominya. Cadangan minyak bumi yang melimpah menjadikan Nigeria sebagai salah satu eksportir minyak terbesar di dunia. Selain minyak, sektor-sektor lain seperti pertanian, telekomunikasi, dan industri kreatif juga berkembang pesat di sini. Namun di tengah kemajuan pesat ekonominya, saat ini Nigeria masih mengalami tantangan besar terkait aksi terorisme yang sangat merugikan banyak pihak di negara ini. Merujuk pada salah satu terorisme dari Boko Haram, merupakan kelompok teroris yang telah lama menjadi ancaman serius bagi keamanan negara. Didirikan pada awal 2000-an, Boko Haram awalnya menentang pendidikan barat dan segala bentuk modernisasi yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran Islam yang mereka anut. Namun, seiring waktu, kelompok ini berkembang menjadi kelompok teroris yang lebih radikal, dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Nigeria dan mendirikan negara yang berbasis pada interpretasi ekstremis dari hukum syariah. Kegiatan terorisme Boko Haram mulai meningkat pada tahun 2009 setelah kelompok ini melakukan serangkaian serangan terhadap pasukan keamanan dan lembaga negara. Mereka dikenal karena melakukan serangan bunuh diri, penculikan massal, serta penyerangan terhadap sekolah-sekolah dan desa-desa yang menyebabkan ribuan warga sipil kehilangan nyawa dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi. Sejak dimulainya pemberontakan Boko Haram, Nigeria telah mengalami krisis kemanusiaan yang parah. Beberapa pihak menyebut hal ini adalah genosida Kristen. Namun pihak lainnya mengatakan, termasuk berbagai orang-orang dari Nigeria, bahwa serangan terhadap terorisme seringkali bersifat acak dengan korban jiwa dari berbagai kelompok agama, termasuk umat Kristen dan Muslim. Hingga saat ini lebih dari 45.000 umat Kristen dan 30.000 umat Muslim tewas akibat insiden ini. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Nigeria, seperti letak geografi, sosial, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Nigeria terletak di kawasan Afrika Barat, menjadikannya sebagai negara dengan posisi yang sangat strategis di benua tersebut. Negara ini berbatasan langsung dengan Benin di sebelah barat, Chad dan Kamerun di sebelah timur, serta Niger di utara. Di bagian selatan, Nigeria memiliki garis pantai yang membentang di sepanjang Samudra Atlantik, memberikan akses langsung ke jalur perairan internasional. Letak geografis ini sangat penting dalam konteks perdagangan dan hubungan internasional, karena Nigeria memiliki pelabuhan-pelabuhan besar seperti Pelabuhan Lagos, yang merupakan salah satu yang tersibuk di Afrika. Nigeria memiliki luas wilayah sekitar 923.768 km persegi, menjadikannya sebagai negara terbesar ke-14 di dunia dan terbesar di Afrika Barat. Luas tersebut mencakup berbagai jenis bentang alam, mulai dari savana di utara, hutan tropis di selatan, hingga dataran tinggi dan pegunungan di beberapa bagian negara. Nigeria adalah negara dengan populasi terbesar di Afrika, yang mencapai lebih dari 220 juta jiwa, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Keberagaman etnis dan budaya di negara ini sangat terasa, terutama karena populasi muda yang sangat besar, lebih dari separuh penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Hal ini memberikan dinamika yang luar biasa dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara. Keberagaman ini tidak hanya tercermin dalam jumlah penduduk yang besar, tetapi juga dalam banyaknya kelompok etnis yang mendiami wilayah ini. 3 kelompok etnis utama di Nigeria adalah Hausa Fulani, Yoruba, dan Igbo,
yang masing-masing memiliki sejarah, bahasa, dan tradisi yang kaya dan berbeda. Hausa Fulani, yang sebagian besar tinggal di utara Nigeria, dikenal sebagai kelompok yang mayoritas beragama Islam. Mereka memiliki pengaruh besar dalam bidang politik, ekonomi, dan militer, dengan sejarah panjang yang membentuk kebijakan negara. Di sisi lain, Yoruba, yang mendiami bagian barat daya Nigeria, memiliki kekayaan budaya yang khas, terutama dalam hal seni, musik, dan agama. Mereka mayoritas beragama Kristen, meskipun masih banyak yang mempraktikkan kepercayaan tradisional. Terakhir, Igbo, yang banyak terdapat di timur Nigeria, merupakan kelompok yang memiliki semangat kewirausahaan tinggi. Kelompok ini terkenal dengan kemampuan mereka dalam bidang perdagangan dan industri, serta memiliki tradisi yang sangat mendalam mengenai keluarga dan komunitas. Secara keseluruhan, keberagaman etnis di Nigeria bukan hanya menjadi identitas budaya yang kuat, tetapi juga menjadi salah satu faktor pendorong bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi negara. Keberagaman ini juga memperkaya kehidupan sehari-hari masyarakat Nigeria, menjadikannya sebagai negara dengan dinamika sosial yang sangat unik dan penuh warna. Nigeria merupakan negara dengan keragaman agama yang sangat mencolok. Agama utama di negara ini adalah Islam dan Kristen, yang keduanya memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, budaya, dan politik. Islam sebagian besar dianut oleh masyarakat yang tinggal di wilayah utara Nigeria, sementara Kristen lebih banyak ditemukan di bagian selatan dan tengah negara ini. Selain itu, masih ada komunitas besar yang menganut kepercayaan tradisional Afrika, terutama di kalangan beberapa kelompok etnis di wilayah timur dan tengah. Islam pertama kali masuk ke Nigeria melalui perdagangan di abad ke-11, dan sejak saat itu, agama ini telah berkembang pesat di wilayah utara, dengan banyaknya masjid dan sekolah agama yang berdiri. Kota-kota besar seperti Kano dan Zaria menjadi pusat penting untuk pendidikan Islam, dan praktik ibadah seperti sholat 5 waktu sangat diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim Nigeria. Di sisi lain, agama Kristen pertama kali dibawa oleh para misionaris Eropa pada abad ke-19. Kini, agama ini mendominasi wilayah selatan dan tengah negara, dengan banyak gereja megah berdiri di kota-kota besar seperti Lagos dan Abuja. Kehidupan sehari-hari masyarakat Nigeria sangat dipengaruhi oleh budaya yang beragam dan kondisi sosial ekonomi yang bervariasi antara kota dan pedesaan. Sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pedesaan bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan mereka. Mereka mengelola tanaman pangan seperti yams, beras, jagung, serta tanaman komoditas lainnya seperti kelapa sawit dan kakao. Pertanian di Nigeria sering dilakukan dengan metode tradisional, menggunakan alat-alat sederhana dan sistem irigasi yang terbatas, menjadikan produktivitas pertanian cukup rendah dibandingkan dengan standar internasional. Masyarakat di pedesaan juga sangat bergantung pada pasar lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pasar-pasar ini biasanya menawarkan barang-barang kebutuhan dasar seperti bahan pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, serta obat-obatan tradisional. Selain itu, kehidupan di pedesaan seringkali diwarnai dengan tradisi gotong royong, di mana warga saling membantu dalam kegiatan sehari-hari, seperti saat bertani atau membangun rumah. Hal ini menciptakan komunitas yang erat dan mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, kehidupan di kota besar seperti Lagos sangat berbeda. Kehidupan di kota ini cenderung lebih dinamis dan cepat, dengan masyarakat yang sibuk mengejar peluang ekonomi, terutama di sektor perdagangan, industri, dan jasa. Banyak orang yang mengandalkan bisnis kecil, seperti kedai makanan, toko pakaian, dan jasa transportasi untuk mencari nafkah. Kemacetan lalu lintas di kota besar menjadi masalah utama, namun warga tetap melakukan aktivitas mereka dengan penuh semangat. Selain itu, infrastruktur yang lebih baik di kota memungkinkan akses lebih mudah ke layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas modern lainnya,
meskipun masih banyak tantangan dalam hal distribusi sumber daya yang adil antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ibu kota Nigeria adalah Abuja, yang terletak di bagian tengah negara, jauh dari pesisir dan memiliki kehidupan yang lebih tenang. Pemilihan Abuja sebagai ibu kota dilakukan pada tahun 1991 untuk menggantikan Lagos, dengan tujuan menciptakan pusat pemerintahan yang lebih strategis dan merata, yang tidak terikat pada dominasi etnis atau daerah tertentu. Abuja dibangun sebagai kota modern dengan infrastruktur yang terencana dengan baik, dilengkapi dengan gedung-gedung pemerintahan, pusat komersial, dan tempat tinggal yang nyaman. Salah satu landmark terkenal di Abuja adalah Jembatan Nasional, yang menjadi simbol kemajuan kota ini. Namun, meskipun Abuja merupakan pusat pemerintahan, Lagos tetap menjadi kota terbesar dan paling dinamis di Nigeria. Terletak di pesisir barat daya, Lagos adalah pusat ekonomi utama dengan pelabuhan terbesar di Afrika Barat. Kota ini berfungsi sebagai hub bisnis, keuangan, dan perdagangan internasional. Berbeda dengan Abuja yang relatif teratur, Lagos terkenal dengan keramaiannya dan kehidupan yang sangat sibuk, dengan kemacetan lalu lintas yang menjadi pemandangan sehari-hari. Dengan lebih dari 20 juta penduduk, Lagos memiliki atmosfer yang kosmopolitan, dengan berbagai pilihan hiburan, pusat perbelanjaan, dan kehidupan malam yang tidak ada habisnya. Kehidupan di Lagos sangat kontras dengan aktivitas yang ramai. Di sini, dunia bisnis dan hiburan bertemu dengan komunitas-komunitas yang sangat beragam. Sebagai pusat industri film Nigeria, yang dikenal dengan sebutan Nollywood, Lagos juga menjadi tempat di mana budaya pop Nigeria berkembang pesat. Kota ini menarik banyak pendatang dari berbagai belahan dunia, mencari peluang kerja atau hidup dalam kesibukan metropolitan. Meskipun Nigeria dikenal sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Afrika, masalah kemiskinan tetap menjadi tantangan utama. Sekitar 40% penduduk Nigeria hidup di bawah garis kemiskinan, yang berarti lebih dari 80 juta orang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kemiskinan ini sangat terasa di daerah-daerah pedesaan, di mana banyak warga tidak memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan publik dan infrastruktur. Selain itu, ketimpangan sosial juga sangat mencolok antara wilayah pesisir yang lebih berkembang seperti Lagos, dan wilayah pedalaman yang tertinggal, terutama di utara dan timur negara. Tantangan ekonomi Nigeria diperburuk oleh ketergantungannya pada industri minyak, yang seringkali menyebabkan fluktuasi ekonomi yang tajam. Ketika harga minyak turun di pasar global, ekonomi Nigeria pun langsung terdampak, dan ini mengurangi peluang pekerjaan di berbagai sektor. Meskipun Nigeria memiliki banyak sumber daya alam lainnya, ketidakmampuan untuk mengelola kekayaan tersebut dengan efektif seringkali membuat sektor-sektor lainnya, seperti pertanian dan manufaktur, tidak berkembang secara optimal. Masalah kemiskinan di Nigeria juga dipengaruhi oleh ketidaksetaraan yang tinggi antara kelompok etnis dan kelas sosial. Banyak orang di daerah pedesaan tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang secara ekonomi, meskipun mereka berkontribusi besar terhadap perekonomian negara melalui pertanian. Sektor pendidikan yang belum merata juga menjadi faktor penting dalam memperburuk keadaan. Masyarakat yang kurang terdidik cenderung memiliki keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang memadai, sehingga mereka terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan. Selain itu, krisis pengangguran juga semakin memperburuk situasi. Di kalangan generasi muda Nigeria, tingkat pengangguran sangat tinggi, dan banyak yang terpaksa bekerja di sektor informal dengan gaji yang sangat rendah atau bahkan tanpa upah tetap. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap kondisi kehidupan yang sulit dan memperburuk ketidaksetaraan sosial yang sudah ada di negara ini. Sejarah Nigeria merupakan perjalanan panjang negara ini menuju kemerdekaannya dari penjajahan Inggris yang dimulai pada abad ke-19. Nigeria, seperti banyak negara Afrika lainnya, mengalami masa kolonial yang panjang di bawah kekuasaan Britania Raya.
Inggris mulai menjajah wilayah yang kini dikenal sebagai Nigeria pada awal abad ke-19, menggabungkan beberapa kerajaan dan wilayah yang sebelumnya merdeka, seperti Kerajaan Sokoto, Yoruba, dan Igbo, untuk membentuk koloni yang besar. Proses penjajahan ini melibatkan eksploitasi sumber daya alam, pemaksaan sistem administrasi yang asing, dan penindasan terhadap budaya serta tradisi lokal. Pada tahun 1914, Inggris secara resmi menggabungkan wilayah utara dan selatan Nigeria menjadi satu koloni besar yang disebut Koloni Nigeria, yang menciptakan struktur politik yang sangat berbeda dengan sistem sosial tradisional masyarakat setempat. Inggris mengelola negara ini dengan tangan besi, namun juga mendirikan infrastruktur modern seperti jalan raya, kereta api, dan pelabuhan yang memfasilitasi perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam, terutama minyak dan karet. Namun, meskipun banyak perubahan terjadi di bawah kolonialisme, ada pula upaya perlawanan dari berbagai kelompok etnis di Nigeria yang mulai mengorganisir diri untuk memperjuangkan kemerdekaan. Salah satu pergerakan kemerdekaan yang paling menonjol adalah Organisasi Nasional Nigeria yang dipimpin oleh tokoh seperti Nnamdi Azikiwe, yang kemudian menjadi presiden Nigeria pertama setelah kemerdekaan. Gerakan ini semakin berkembang, seiring dengan meningkatnya kesadaran politik dan pendidikan di kalangan rakyat Nigeria. Proses menuju kemerdekaan dipercepat oleh faktor-faktor eksternal, termasuk Perang Dunia Kedua yang melemahkan kekuatan kolonial Inggris. Selain itu, ada juga tekanan dari negara-negara Afrika lainnya yang telah meraih kemerdekaan, yang mendorong Inggris untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada koloni-koloninya. Pada akhirnya, pada tanggal 1 Oktober 1960, Nigeria resmi meraih kemerdekaannya dengan Nnamdi Azikiwe menjadi gubernur jenderal pertama negara tersebut. Kemerdekaan Nigeria membuka babak baru dalam sejarah negara ini, namun juga menghadirkan tantangan besar dalam menciptakan sebuah bangsa yang bersatu, mengingat keragaman etnis, agama, dan budaya yang ada. Pada tahun-tahun berikutnya, negara ini harus berhadapan dengan ketegangan internal, yang akhirnya memuncak pada Perang Saudara Biafra pada akhir 1960-an, yang meninggalkan luka mendalam pada sejarah politik dan sosial Nigeria. Meski demikian, kemerdekaan tersebut merupakan tonggak bersejarah yang membuktikan bahwa negara ini mampu berdiri sendiri sebagai bangsa yang merdeka, meskipun harus terus berjuang untuk menemukan stabilitas politik dan ekonomi. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Nigeria. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.